Kalau kita masih merasa tahu, tanda belum tahu, Pak. Ya. Jadi masuklah kita ke dalam. Jadi melihat itu, Pak, jangan melihat dari luar ke dalam, Pak. Kalau kita ini kan melihatnya dari luar ke dalam. Mata kita melihat, lalu kita melihat ke dalam. Nah, coba belajar melihat dari dalam keluar. Jangan dari luar ke dalam. Melihatnya mulai dari dalam keluar. Dari dalam ruh kita, ruh kita melihat. Di dalam ruh lagi melihat lagi. Nah itu. Ya. Jadi belajar melihat dari dalam keluar. Kalau melihatnya dari luar ini ke dalam udah biasa itu. Ibarat berkata orang, ya, kalau pisau masuk sarung itu udah biasa, Pak. Nah yang perlu dipahami gimana caranya sarungnya masuk pisau. Pening pula. Kalau pisau masuk sarung itu nggak usah dikaji lah itu. Udah biasa itu. Nah yang perlu dikaji itu gimana caranya sarungnya masuk pisau. Paham nggak ini, Pak? Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin menyambung saja sedikit saja. Ya. Inti dari apa yang disampaikan tadilah ilmu tauhid. Inti yang disampaikan tentang ilmu tauhid. Dalam rangka kita mengenal tauhid, tauhid ini kan sebenarnya keesaan Allah. Kita tidak bisa sebenarnya mengesahkan Allah karena memang Allah itu sudah esa. Yang bisa kita lakukan adalah mengaitkan keyakinan kita pada keesaan Allah. Jadi kalau kita mentauhidkan Allah sebenarnya kita ya bukan mentauhidkan Allah. Sebab Allah itu sudah tauhid. Yang kita lakukan adalah mengaitkan keyakinan kita pada keesaan Allah supaya kita tidak menduakan, tidak syirik. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam rangka kita mengaitkan keyakinan kita pada keesaan Allah, tentu pertama kita kenali dulu mengenali Allah itu. Bagaimana cara kita mengenal Allah? Banyak jalan, banyak jalan dan media yang bisa kita gunakan untuk mengenal Allah. Bisa kita kenal Allah dengan ciptaannya, kita kenal Allah dengan sifat-sifatnya. Bisa kita mengenal Allah lewat sholat. Bagaimana kita mengenal Allah lewat ibadah sholat. Bisa kita mengenal Allah lewat mati. Ya. Jadi kita kenal Allah itu lewat memahami kematian. Mutu qabla an tamutu. Nabi kan mengatakan begitu. Mutu qabla an tamutu. Matikan dirimu sebelum kamu mati. Jadi mati itu kalau dikelompokkan bisa ada dua macam. Ada mati secara ittirari, ada mati secara ikhtiyari. Ya. Kalau mati secara ittirari itu artinya kematian yang memang ajalnya nyampai. Waktunya sampai, itu mati secara ittirari. Tapi ada mati secara ikhtiyari, dalam artian kita berusaha untuk mengenal Allah itu lewat kematian dengan cara mematikan diri kita dulu. Bagaimana kita mengenal kematian itu? Udah pernah mati belum, Pak? Udah pernah ngelihat orang mati? Udah sering.
Apa yang bisa kita pelajari ketika kita melihat ada orang mati? Pertama, kalaupun kita menjenguknya, kita melihatnya, kita perhatikan, nggak ada yang kurang. Secara fisik, orang sudah mati itu nggak ada yang kurang. Matanya masih ada, telinganya masih ada, mulutnya masih ada, kakinya masih ada, tangannya masih ada. Tapi ada apa yang berbeda? Yang berbeda dia tidak seperti dia sebelum mati. Kalau sebelum mati bisa diajak ngobrol, sesudah mati nggak bisa diajak ngobrol lagi. Sebelum mati matanya bisa melihat, setelah dia mati mata sudah tak melihat lagi. Sebelum mati kakinya bisa melangkah, bisa berjalan. Sesudah mati sudah tak bisa berjalan lagi. Nah, itu yang berbeda. Kalau secara fisik, ya kelengkapan anggota tubuhnya masih tetap utuh. Cuman yang berbeda itu sudah tidak bergerak lagi. Ya, mata sudah tak melihat, telinga sudah tak mendengar, kaki sudah tak bisa jalan, mulut sudah tak bisa bicara. Kemarin masih ngobrol, tadi masih melihat, tadi masih mendengar, sekarang kok enggak lagi. Nah, kemana? Yang mendengar tadi, yang melihat tadi, yang ngomong tadi, yang berjalan kemarin, kemana? Itu satu, Pak. Ya. Yang kita lihat itu tubuhnya. Ternyata tubuh ini nggak bisa berbuat apa-apa rupanya. Mata melihat karena ada ruhnya, telinga mendengar karena ada ruhnya, mulut bisa bicara karena ada ruhnya, kaki bisa berjalan karena ada ruhnya. Sekarang karena ruhnya sudah tidak ada lagi di dalam jasad, maka jasad yang tadinya bisa bicara sudah tak bisa bicara lagi, yang tadinya kaki bisa jalan sudah tak bisa berjalan lagi. Itu berarti yang berjalan, yang melihat, yang mendengar, yang ngomong itu adalah ruhnya, bukan jasadnya. Nah, kalau begitu jasad kita ini dapat dikatakan mati. Hakikatnya mati. Jasad kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kenapa? Karena jasad ini bisa berbuat selagi ruhnya masih ada. Nah, sampai di sini pahamlah kita bahwa yang melihat itu ruh, yang mendengar itu ruh, yang ngomong itu ruh, yang berjalan itu ruh kita. Ya. Nah, oleh karena itu jasad kita ini hanya menampilkan apa yang diperbuat oleh ruh. Menampilkan saja. Ya. Mata menampilkan penglihatan ruh, telinga menampilkan pendengaran ruh, mulut menampilkan omongan ruh. Jadi yang bicara itu ruh kita. Maka ketika katakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad utusan Allah. Aku bersaksi. Yang bersaksi itu siapa? Aku. Aku itu siapa? Yang ngomong. Yang ngomong itu siapa? Ruh kita. Ya.
Bukan ini, bukan mulut yang ngomong. Mulut menampilkan saja. Maka speaker. Mulut ini ibarat speaker. Jadi kalau aku bersaksi, berarti yang bersaksi itu aku. Aku itu siapa? Ruh kita. Kenapa ruh kita yang menjadi yang bersaksi? Karena dialah yang bertemu langsung dengan Allah. Kalau jasad kita ini nggak pernah ketemu Allah, Pak. Ya. Ruh kita itulah yang ketemu Allah. Bapak-bapak punya ruh apa enggak? Punya. Ibu-ibu punya ruh? Punya. Pernah bikin ruh? Enggak. Nah, sampai di sini kita mulai berpikir lagi. Kata kita punya ruh. Pernah bikin? Enggak pernah. Pernah beli? Enggak. Pernah tanam? Lah. Bikin enggak pernah, beli enggak pernah, nanam enggak pernah. Kok punya? Kok punya ruh? Nah, itu satu. Ini yang kedua, Pak. Itu udah mulai naik nih. Kalau tadi jasad, nah sekarang mulai ke ruh. Kata bapak punya ruh, kata ibu punya ruh. Ya, pernah bikin? Enggak pernah. Lah, kalau enggak pernah bikin kok punya, dari mana dapat? Ketika aku telah sempurnakan ciptaanku, kata Allah, "Fanafakhtu fihi min ruhi." Aku tiupkan ruhku. Ruh siapa? Ruhku. Bukan ruhmu. Kamu enggak punya enggak? Ya. Aku tiupkan ruhku, kata Allah. Kalau begitu ruhnya siapa? Punya Allah. Ruhullah. Bukan ruhnya bapak ibu, bukan. Bapak ibu enggak punya ruh, enggak. Dari mana dapatnya? Nah, sekarang kita lihat bahwa yang hidup itu ruh. Yang melihat itu ruh. Yang ngomong itu ruh. Yang berjalan itu ruh. Ketika kita belum memahami kata kita ruh kita, maka kita mengatakan saya kuasa, saya melihat, saya mendengar. Kenapa? Karena kita belum memahami itu. Setelah kita memahami, ternyata ruh ini yang punya kuasa, bukan jasad. Naik lagi ke atas, ternyata ruh itu bukan punya kita pula. Punya siapa? Punya Allah. Nah, kalau begitu yang hidup itu siapa? Allah. Yang mendengar itu Allah. Yang melihat itu Allah. Nah, yang berjalan itu Allah. Nah, hilanglah akunya yang kuasa, aku yang melenggang. Nggak ada lagi. Kenapa? Karena ternyata akunya jasad tidak punya kemampuan. Yang punya kemampuan ruh kita. Akunya ruh, ternyata ruh itu pun dijadikan oleh Allah. Kalau begitu, yang hidup itu hayat Allah. Yang melihat itu basar Allah. Yang mendengar itu sama Allah. Yang kuasa itu kodrat Allah. Nah, sekarang bisa tidak Bapak Ibu merasakan itu? Ya, rasakan bahwa memang kita ini nggak ada, kata. Kita merasa ada, kenapa? Karena kita belum tahu siapa yang ada. Maka kita merasa ada. Setelah kita tahu siapa sebenarnya yang ada, maka kita merasakan ketiadaan diri kita. Ketika kita sudah merasa tiada, maka yang ada itulah Allah. Tapi tidak bisa dipungkiri
Bahwa sekarang kita ini ada, jasadnya ada, gitu ya. Bisa melihat adanya kita ini adalah adanya sekedar bayangan saja. Yang namanya bayangan itu sama dengan tidak ada. Kenapa? Karena yang bayangan itu sangat tergantung dengan pemilik bayangan. Kalau pemilik bayangannya berpindah, maka bayangan ikut berpindah. Maka sebenarnya adanya bayangan dianggap tidak ada. Jangan sampai kita terhambat oleh bayangan. Kan ada sebuah kisah itu, ya. Ada orang berlayar dengan sampan, ya. Naik sampan atau perahu, berlayar di sungai. Tiba-tiba berhenti. Lalu orang tanya, kenapa sih Pak berhenti? Oh, nggak bisa lewat. Ada kayu besar di dalam air itu. Berhenti dia. Jadi orang yang bertanya tadi ngasih tahu, Pak, yang kamu lihat kayu besar di dalam air itu hanya bayangan kayu yang di atas. Sebenarnya kayu itu yang aslinya itu yang di atas, yang di darat. Kalau yang di air itu hanya bayangan. Bapak terus saja, jangan terhambat dengan bayangan. Nah, banyak manusia terhambat dengan bayangan. Kita mengatakan kita ini ada, kenapa? Karena kita belum tahu siapa yang ada. Setelah kita tahu bahwa siapa yang ada, maka kita akan tahu bahwa diri kita tiada. Maka inilah yang dikatakan, kata Allah dalam hadis kursinya, kalau kamu ada, maka aku tiada. Kalau kamu tiada, akulah yang ada. Tapi ketika kita memahami ada dan tiada ini, ya, ini juga sangat hati-hati Bapak Ibu. Ya. Mudas tetap mudas, qadim tetap qadim. Mudas tidak akan pernah jadi qadim, qadim tidak akan pernah jadi mudas. Nah, di sini sering orang tergelincir. Ya. Seolah-olah kalau sudah paham kaji sudah nggak perlu lagi sholat. Ngapain sholat katanya? Masa Tuhan sholat? Nah, ini bahaya yang begini. Ya. Bapak Ibu, kita kembalikan kepada hadis qudsi. Ana kandan makhfiya fa khalaqtul asya' liya'rifuni. Saya perbendaharaan yang tersembunyi. Kujadikan makhluk ini supaya mereka mengenal aku. Nah, maka terjadilah alam. Nah, yang kita sebut alam. Alam itu apa? Alam itu ma siwallah, selain Allah itu alam. Surga itu alam, neraka itu alam, bumi, langit, bulan, bintang, matahari, manusia, jin, malaikat, itu alam semua itu. Jadi selain Allah itu namanya alam. Kita nggak usah jauh-jauh, mikirin diri saja. Nah, diri gini alam. Tetapi adanya alam ini tidak berganding dengan Allah, tidak bersanding dengan Allah, yang masing-masing berbeda. Ya, jangan dikira kalau alam ini berdiri sendiri selain Allah. Nah, kenapa? Karena alam ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya Allah. Kalau saya ibaratkan, ibarat matahari, Pak. Ya. Yang kita lihat sinar matahari. Tapi setelah kita melihat sinar matahari, maka tahulah kita dengan mataharinya. Bukan matahari yang meliputi alam, tetapi sinar matahari. Sinar matahari itu matahari bukan? Sinar matahari itu matahari apa bukan? Bukan. Tapi sinar matahari kira-kira berpisah enggak dengan mataharinya?
Enggak. Ya. Sinar matahari bukan matahari, tetapi sinar matahari tidak berpisah dengan mataharinya. Nah, kira-kira gambaran seperti itu. Ya, kita dengan Allah, gitu. Kita bukan Allah, bukan. Ya, tetapi kita tidak bisa berdiri sendiri tanpa Allah. Nah, ketika kita merasakan adanya kita, maka kita tidak akan mampu melihat adanya Allah. Nah, belajarlah dari mati tadi. Mengenal Allah lewat mati. Matikan dirimu sebelum mati itu datang. Artinya apa? Yang dimatikan itu bukan nyawa kita. Jangan pulang, nanti pulang dari Melaka disembelih pulang. Kata Buya, katanya dimatikan dulu katanya. Artinya keakuan kita itu kita matikan. Ya, dan keakuan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, kita perlu ya untuk memahami itu supaya kita bisa kembali kepada Allah. Nah, maka kembali kepada apa yang disebutkan tadi, menyebut nama Allah terlebih dahulu, namanya disebut-sebut dulu. Tapi yang namanya ada nama mesti terkait dengan wujud. Ini apa? Meja. Kalau ada nama meja, mesti ada mejanya. Kalau nggak ada mejanya, kita sebut meja, bohong kita. Misalnya, ini awang-awang. Ada meja nggak di sini? Nggak ada. Kenapa? Memang nggak ada. Jadi ada nama mesti terkait dengan wujud. Nah, coba ambil gelas dah. Ini nama Tripanca, nama. Ya dan kalau kita sebut Tripanca, ada wujud Tripanca itu. Apa wujud Tripanca itu? Ada 4 hal yang ada. Jadi ketika kita bicara wujud itu ada 4 hal. Ada asma, nama. Ada sifat. Apa sifat? Bentuk. Bentuknya bulat. Ada af'al. Apa af'al? Gelasnya. Ada zat. Mana zat? Airnya. Jadi ada zat, ada sifat, ada asma, ada af'al. Zat Tripanca, air. Sifat Tripanca, bulat. Af'al Tripanca, gelas. Jadi bukan gambar. Makanya kita menyembah Allah itu bukan ilusi, tetapi pasti. Bukan angan-angan, tapi kepastian. Tidak bisa kita menyembah Allah kalau kita tidak mengenalnya dulu, Pak. Allah itu bersifat wujud, ada. Maka adanya Allah mesti ada, nampak adanya. Kemana dia bertajalli? Bertajalli kepada sifatnya. Ini angin bertiup kan? Yang di bawah kipas angin terasa nggak ada angin bertiup kan? Terasa kan? Tapi kelihatan nggak anginnya? Enggak. Tidak bisa melihat angin, tapi bisa merasakan adanya angin. Nah, kira-kira begitu. Kita tidak bisa melihat Allah, tapi merasakan adanya Allah. Nah, bagaimana kita supaya bisa masuk ke situ, Bapak Ibu? Merasakan adanya Allah. Nah, kita coba naik lagi sedikit ya. Zat Allah bertajalli kepada nur zat. Nur zat bertajalli kepada Nur Muhammad. Sebenarnya Nur Muhammad itu siapa itu? Nur zat.
Karena berbeda tempat, berbeda wujud, maka berbeda nama. Jadi Nur Muhammad itu adalah Nur Zat itulah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, khalaqtuka li ajli wa khalaqtul asya' li ajli. Saya ciptakan kamu, aku ciptakan alam karena kamu. Nah, kalau Nur Zat sudah nampak pada Nur Muhammad, maka Nur Muhammad nampak di mana? Fanafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruhku. Maka dia nampak pada ruh. Maka ruh itu disebut dengan diri rahasia. Maka kehendak Allah nampak pada ruh. Hayat Allah nampak pada ruh. Lalu hayat Allah yang nampak pada ruh itu nampaknya pada siapa? Pada jasad. Hidup jasad kita. Basar Allah nampak pada ruh. Yang basar yang ditampakkan Allah pada ruh tadi nampak pada jasad, namanya penglihatan kita. Sama Allah nempel atau nampak pada ruh, ruh menampakkan diri kepada pendengaran kita. Nah, disinilah kita coba hilangkan dulu keakuan. Ketika keakuan kita sudah tiada, maka yang ada hanya Allah. Nah, makanya akunya itu Bapak Ibu kita bedakan. Ya, ada 3 pembedaan. Akunya pada tubuh, akunya pada ruh, akunya pada rahasia. Maka enggak salah kalau al-halaq itu ngomong anal haq katanya. Tapi orang mengatakan salah. Kenapa? Yang dinilai orang yang kelihatan, yang ngomong itu al-halaq. Dia enggak melihat yang lain enggak. Tapi al-halaq enggak pernah ngaku Tuhan enggak. Kenapa? Karena al-halaqnya sudah enggak ada. Jadi di kita ini adanya kita karena kita lihat tubuhnya. Coba hilangkan tubuh. Kan tadi sudah katakan adanya tubuh karena adanya ruh. Adanya ruh karena adanya rahasia. Siapa itu rahasia? Al-insan sirri wa ana sirruhu. Bapak Ibu yang saya hormati, nah di sini kita perlu pahami lebih jauh lagi. Artinya apa? Alam ini tidak berdiri sendiri. Yang berdiri sendiri hanya Allah. Qiyamu ta'ala binafsih. Yang qiyamu ta'ala binafsih itu ya Allah. Gitu. Kalau kita enggak. Maka saya katakan tadi, alam tidak berdiri sendiri. Tapi dia keterkaitan dengan Allah. Tapi